Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat, di antara nikmat Islam, iman dan ihsan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya dan juga kepada pengikutnya yang selalu setia di atas jalannya hingga hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Unais Ali dari kelas 5C, kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah resensi dari buku yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu Psikologi Islam yang Sempurna karya Dr. Rayhanul Bahrain. Buku ini diterbitkan oleh Muslim Mafia Publishing, edisi cetakan kedua pada Agustus 2018 dengan tebal 206 halaman. Penulisnya adalah seorang dokter spesialis sekaligus dai yang aktif berdakwah melalui berbagai platform media sosial, yaitu Dr. Rayhanul Bahrain, MSc SPPK, Magister Sains, spesialis patologi klinik. Buku ini menyajikan pendekatan psikologi yang dikaji dalam perspektif Islam berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis di bidang kesehatan dan dakwah. Buku ini membahas kepribadian manusia berdasarkan teori klasik 4 tipe. Pertama, sanguinis, melankolis, koleris, dan plekmatis. Yang penulis merujuk pada buku Personality Plus karya Florence Littauer. Namun, yang menarik, penulis tidak sekadar mengambil teori tersebut, tetapi mereka menggabungkan nilai Islam. Penulis juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan konsep kepribadian sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sebelum ilmu psikologi modern berkembang. Dalam buku ini terdapat tes kepribadian yang membantu pembaca mengenali tipe dominan dalam dirinya. Penulis menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang hanya memiliki satu sifat, melainkan gabungan dari empat tipe dasar itu: koleris, melankolis, sanguinis, dan plikmatis. Yang menarik, penulis mengaitkan teori ini dengan ajaran Islam. Beliau mengaitkan bahwa Islam telah lebih dahulu membahas ilmu kejiwaan melalui Al-Quran dan hadis. Dengan begitu, buku ini menjadi jembatan untuk memahami ajaran Islam melalui pendekatan psikologi. Islam sendiri tidak menuntut perubahan kepribadian secara total. Sebaliknya, Islam mengarahkan kepribadian itu ke jalan yang tepat. Contohnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW tidak mengubah ketegasannya, tetapi justru menyalurkannya untuk membela agama. Penulis juga menjelaskan bahwa memanfaatkan ilmu dari non-muslim hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan syariat dan bisa menjadi sarana untuk berdakwah. Kesimpulannya, setiap karakter punya sisi positif yang harus diperbaiki agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah dan sesama manusia. Salah satu kelebihan buku ini adalah kemampuannya memadukan kajian psikologi dengan dalil-dalil syar'i, sehingga pembaca tidak hanya memahami tipe kepribadian, tapi juga bagaimana menyalurkan sesuai tuntunan Islam. Buku ini juga menyertakan tes kepribadian yang sangat bermanfaat untuk mengenali diri sendiri. Adapun kekurangannya, buku ini belum memiliki ISBN, jadi tidak untuk dicari di berbagai toko buku karena belum daftarkan bukunya itu. Terus ada beberapa typonya di kesalahan dalam penulisan ayat Al-Quran. Ya, meskipun kecil, ini penting untuk diperbaiki agar tidak mengurangi kekuatan sumber ilmiahnya. Oke, jadi buku ini sangat membuka wawasan bahwa pengembangan diri dalam Islam bukan hanya soal memotivasi dunia, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah. Ia memberikan pemahaman bahwa setiap karakter punya kekuatan dan kelemahan. Dan Islam datang bukan untuk menghapus kepribadian seseorang, tapi untuk mengarahkan kepada kebaikan.
Buku ini cocok dibaca oleh siapa saja, terutama santri, dai, atau orang yang ingin memahami psikologi secara Islam, ringan, inspiratif, dan membangun semangat belajar dan berdakwah. Sebagai penutup, buku ini lebih dari sekedar psikologi. Ia adalah jembatan pemahaman antara ilmu modern dan nilai-nilai syariat. Semoga resensi ini bermanfaat dan mendorong kita semua untuk lebih mengenal diri sendiri serta memanfaatkan dalam beribadah dan berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.